Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Refri Mutakin, NRP 0418040011 dari Prodi D4 Kelistrikan Kapal 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan hasil progres tugas akhir saya pada video ini. Cut. Oke, terima kasih. Jadi judul dari tugas akhir saya adalah prototipe alat proteksi dan pendeteksi jenis gangguan tegangan pada shore connection terminal Teluk Lamong. Pertama-tama saya berterima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan 2 saya, Pak Anas Singgi Setioko dan juga Bapak II Munadif SSTMT. Kemudian latar belakang dari tugas akhir saya adalah selain masalah emisi, yaitu masalah primer, ada masalah sekunder atau masalah teknis mengenai shore connection itu sendiri. Contohnya permasalahan kualitas daya. Permasalahan pada shore connection dapat menghambat proses produksi atau bongkar muat pada terminal. Penanganan masalah dengan sistem proteksi diperlukan untuk mencegah kerusakan alat maupun kecelakaan. Monitoring jangka panjang juga perlu dilakukan untuk identifikasi awal dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Contohnya adalah dengan menyimpan data data gangguan yang terjadi dapat digunakan sebagai analisa. Kemudian rumusan masalah yang saya angkat adalah bagaimana merancang alat proteksi dan pendeteksi jenis gangguan tegangan berbasis microcontroller. Di sini saya pakai Arduino Uno. Kemudian bagaimana cara kerja alat proteksi dan pendeteksi jenis gangguan tegangan berbasis microcontroller Arduino Uno. Kemudian bagaimana cara mendeteksi jenis gangguan tegangan dengan metode fuzzy pada alat proteksi dan pendeteksi jenis gangguan tegangan berbasis microcontroller Arduino Uno. Kemudian selanjutnya adalah untuk tujuannya yaitu merancang alat proteksi dan pendeteksi jenis gangguan tegangan berbasis Arduino Uno, kemudian mengetahui cara kerja alat proteksi dan pendeteksi jenis gangguan tegangan berbasis Arduino Uno, dan kemudian yang terakhir adalah mengetahui cara mendeteksi jenis gangguan tegangan dengan metode fuzzy pada alat proteksi dan pendeteksi jenis gangguan tegangan berbasis Arduino Uno. Kemudian ada pun progres yang telah saya lakukan selain dengan perancangan, juga pembelian komponen dan alat. Kemudian juga telah melakukan pengetesan dan kalibrasi input output pada alat. Berikut adalah videonya. Ini adalah pengetesan pada power supply unit yang saya miliki. Sumber utama adalah dari power supply unit PSU 5 ampere 12 volt yang bisa di-adjust sampai 13 volt. Kemudian untuk backup, power supply backup atau UPS adalah menggunakan aki 12 volt 12 Ah, sehingga nanti ketika ada gangguan sistem Arduino, sistem proteksi dan monitoring tidak akan terinterrupt. Nah, ini akan di sini saya contohkan. Nah, ini sebagai lampu merah sebagai indikator ketika power supply dimatikan, lampu merah tetap menyala dari sumber aki. Nah, kemudian yang kedua adalah tes PZM 004T. Ini sekaligus kalibrasinya menggunakan beban maksimal 0,45 ampere yaitu heater. Di sini sudah sesuai yang tertera pada program. Kemudian ini adalah pengetesan relay. Ada 4 channel, 4 indikator lampu merah hidup, dan ketika dimatikan akan mati. Jadi sukses. Kemudian adalah sensor STT 013, adalah sensor arus. Ini kalibrasi sekaligus pengujian. Pada multimeter tertera 0,4 sekian, di serial monitor juga serupa. Kemudian ini adalah ada tes. Ini adalah pengiriman data dari ESP8266 ke database MySQL. Ini menggunakan software Visual Studio Code atau VS Code.
menggunakan lokal SAM protokol SAM controller. Kemudian ini adalah program dari Arduino-nya, ini dari VS Code-nya, mengirim data berupa angka 1 sampai 5. Kemudian ini adalah diterima, kodenya adalah 200, artinya sukses. Dibuktikan dengan, nah ini terkirimnya data ke web browser berupa kolom dan baris. Kemudian ini adalah kalibrasi dari 3 pas menggunakan sensor tegangan PZTM 004T. Ini terkalibrasi membaca 220 untuk len T, dan len R dan S membaca 228,789, ringnya seperti itu. Kemudian nanti akan ditampilkan tabel error yang telah dicatat. Nah, ini adalah pengetesan input-output. Inputnya menggunakan PZTM 004T, outputnya menggunakan relay untuk mengetes over voltage, under voltage, maupun sek atau swell. Jadi digunakan tegangan 246 sebagai batas atas atau over voltage, bagaimanakah respon relay, dan batas bawah 198 volt, dan bagaimana respon relay. Nah, ini indikator merah relay menyala, artinya relay mengamankan jaringan dengan memutus jaringan menjadi open loop nanti. Nah, ini juga dicatat respon waktu yang diberikan oleh relay terhadap gangguan over voltage maupun under voltage. Ini adalah juga pengujian sensor input output, outputnya relay, inputnya dari sensor arus SCT013 dan menggunakan beban resistor geser. Nah, ini digunakan untuk mengetes respon relay terhadap gangguan nanti yang terjadi pada jalur ground atau ground fault. Ini kemudian disetting untuk pengujian ini disetting dengan arus 0,9 ampere karena kapasitas resistornya maksimal hanya 350 ohm di lab instrumentasi. Nah, ini ketika diberi arus 1 ampere, ini relay menyala atau indikator relay menyala yang membuktikan bahwa jaringan telah diamankan dengan memutus kontak. Nah, ini dia 1 ampere, sementara batasnya kita setting 0,9 ampere. Kemudian ada tes yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengujian tes terakhir buzzer ini sebagai indikator Ketika buzzer on, untuk nanti ketika on, jadi nyala, gangguan. off, mati. Serial monitor on. Gimikmu. Buzzernya nyala. Off. Off. Mati. Mati. Lagi. Wes. Setelah tes berikut dilakukan, berikut adalah data yang saya dapatkan dari mulai tes power supply unit, nilai eksperimentalnya 13,3, kemudian nilai pembacaan PSU pada multimeter adalah ring 13,34 sampai 13,30 sekian, sehingga didapatkan persentase error rata-rata sebesar 0,27%. Kemudian untuk tes pembacaan tegangan pada sensor PZTM 004T juga didapatkan error yang cukup kecil. Di sini nilai eksperimentalnya untuk
untuk line R sebesar 227,7, 8 atau 9 pada voltmeter maksud saya. Kemudian pembacaan sensornya berkisar 228 volt, sehingga didapatkan persentase error 0,217% untuk line R. Untuk line S didapatkan error yang berkisar 0,158%. Kemudian untuk line T yang bertegangan pembacaan voltmeternya 220, sekian didapatkan persentase error 0,104%. Kemudian untuk sensor arusnya yaitu pembacaan pada multimeter yang didapat adalah 0,39 berkisar 0,38 sampai 0,41 ampere, dan yang terbaca adalah berkisar 0,38 sampai 0,41 ampere juga, dan didapatkan error sebesar 3,053%. Kemudian untuk pengetesan input output, ini adalah data yang saya buat menggunakan yang tegangan under voltage dan tegangan over voltage. Setting point under voltage nilainya adalah jika tegangan di bawah 198 volt, maka respon relaynya adalah mati atau menjadi low, dan semua kondisi pengetesannya adalah benar dengan keterangan waktu trip sebagai berikut: 2 second, 2,37, 1,63, 2,4, 1,19, 2,41. Kemudian untuk setting over voltage-nya adalah pada angka 246 volt dengan respon yang harusnya sama, yaitu ketika tegangan berada di atas tegangan setting, respon relaynya adalah mati atau menjadi low. Dengan kondisi 5 pengecekan benar, keterangan waktunya 1,19, 2,19, 2,04, 2,22, dan 2,03. Sementara seperti itu yang dapat saya jelaskan dari progres saya. Selanjutnya rencana saya ke depan adalah melakukan pemrograman kepada lanjutan integrasi alat yang telah saya uji coba, kemudian membuat rangkaian integrasi sehingga semua rangkaian input output dapat bekerja secara bersamaan, dan juga memesan alat-alat mekanik berupa panel box dan lain-lain, karena harus di custom dulu, jadi belum bisa jadi untuk sekarang ini. Berikut yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika masih banyak terjadi kekurangan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.